Perkenalkan, saya Sustiana, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 33A9, koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dengan fasilitator Ibu Anastasia Murtojo dan pengajar praktik Ibu Dwi Indrawati SD SPD MPD. Selamat menyaksikan. Keberhasilan program sekolah tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya yang menjadi modal dalam menunjang keberhasilan pembelajaran di sekolah. Dalam penyusunan program harus disesuaikan dengan visi dan misi sekolah yang ada agar program dapat tersusun dan terencana dengan baik. Untuk mewujudkan program yang berdampak pada murid, TK Dharma Wanita Persatuan Kota Malang dengan visi religius dan kultur memiliki sumber daya atau aset yang sangat memadai. Mulai dari modal sumber daya manusia, modal sosial, modal fisik atau sarana dan prasarana, modal lingkungan atau alam, modal politik, modal finansial, dan modal agama dan budaya. Salah satu yang menjadi panduan dalam menyusun rencana program sekolah yang berdampak pada murid adalah yang pertama yaitu melalui tahapan bakja, yang kedua manajemen risiko, yang ketiga adalah MMLK. Pertama, menerapkan paradigma apresiatif melalui tahapan bakja. Bakja merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. 5 tahapan utama yang dijalankan dalam bakja tersebut adalah dengan langkah yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama ini digunakan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang kita inginkan. Langkah yang kedua yaitu ambil pelajaran. Langkah ini dapat dilakukan setelah pertanyaan utama disepakati. Bagian ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Langkah yang ketiga yaitu gali mimpi bersama. Langkah selanjutnya dalam gali mimpi bersama pada tahapan ini komunitas sekolah, kepala sekolah, guru, dan siswa akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi dan diberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu dalam penyusunan narasi. Langkah yang keempat adalah jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Pada tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Dan langkah yang terakhir yaitu atur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Kedua, penerapan manajemen risiko pada program yang dibuat. Manajemen risiko dalam dunia pendidikan ada beberapa tipe risiko. Di antaranya yang pertama, risiko strategis. Risiko ini akan mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, risiko keuangan. Risiko keuangan ini yang berhubungan dengan keterbatasan finansial. Yang ketiga, risiko operasional. Risiko ini terkait mengganggu terhadap keberlangsungan
Roger Greenaway, seorang ahli di bidang pelatihan guru dan sebagai fasilitator, merancang kerangka kerja pembelajaran atau learning melalui 4 tingkat model. Keempat S adalah yang pertama yaitu fact atau fakta atau catatan objektif tentang apa yang terjadi. Yang kedua yaitu feeling atau perasaan, yaitu reaksi emosional terhadap situasi. Yang ketiga finding atau temuan, yaitu pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut. Yang terakhir yaitu futur atau masa depan, yaitu menyusun pembelajaran digunakan di masa depan. Dan yang keempat adalah reporting. Reporting atau laporan adalah media bagi pemimpin untuk memberikan informasi atau masukan atas keputusan yang diambilnya. Laporan haruslah valid, objektif, dapat dipertanggungjawabkan dan lengkap. Laporan ini merupakan output akhir dari suatu kegiatan dalam bentuk dokumen. Adapun keterkaitan modul 3.3 dengan modul-modul lain pada materi pendidikan guru penggerak yaitu dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses menuntun yang dilakukan guru untuk memerdekakan belajar murid akan cepat terrealisasi dengan program-program sekolah yang berdampak pada murid. Program-program sekolah yang mengarahkan dan menuntun murid untuk bisa hidup sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Segala potensi yang dimiliki murid akan berkembang secara maksimal dengan adanya program yang berdampak pada murid. Metodenya yaitu dengan inquiry apresiatif. Dalam menyusun program, sekolah akan merancang sebuah program